Dia mau ke pacaran sama kamu, jemput ke rumah. Ngomong sama orang tuanya, Cinere jauh bun. Makin gitu kan makin dia Cinere kan jauh bun. Oh ini jangan-jangan dari lakinya nih ngomong Cinere jauh kan. Blacklist. Oh jadi semua tuh penilaian dari bundanya ya? Iya. Aurel Gia ini kan ketergantungan nanya apa-apa bun ban bun. Nanya bun ya pak, bentar ya Yel gitu. Bentar ya kak. Itu terjadi terus menerus selama aku nyusuin. Menurut aku nyusuin tuh lebih sakit daripada lahiran. Kalau aku tahu kan waktu itu Aurel dengan pergaulannya kayak gimana, dia juga sempat stres karena dia jadi kok jadi artis tuh aku nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini kan, apalagi gitu ya. Iya kan, apalagi jadi berantem terus sama aku karena aku larang ini, larang itu, larang ini. Jadi saat dia mau nikah muda dan menemukan pilihannya kayak Atta, aku berpikir Atta keluarganya dari, maksudnya pasti agamanya benar, dapat bisa membimbing dia. Karena aku kalau anak dibimbing orang tua tuh kadang kan pasti ada lawan-lawannya, ada ini, ada itu. Masalah sama pacar enggak. Terus dia berubah jadi mau bikin konten, nggak mager di rumah, cuma pengen gaul-gaul doang. Jadi mau kerja, jadi pengen ada bikin nyanyi. Tadinya tuh susah banget. Mau itu cuma di rumah. Pergi sama temen, gaul, apa gitu. Jadi aku lihat banyak bagus-bagusnya. Pas mereka mau nikah, aku orang pertama yang kayak cepet, udah nikah. Oh, tapi dia emang Aurel ketika pertama kali dilamar nanyanya ke bundanya? Iya, dia kan emang dari kecil pengen nikah muda. Tapi setiap kali pilihan yang dia mau nikah, tentang. Padahal ada anak orang yang wah udah oke banget lah. Terus dia nanya, bunda apa sih yang bunda lihat dari laki-laki gitu kata Aurel. Ya dia nggak banget kak, kamu nikah, terus kamu disangkar burung, kamu dianya kemana-mana, nanti kamu nggak bisa, wah pikiranku tuh udah sama kayak mamaku, jadi doktrin mamaku tuh kedoktrin banget ke aku gitu loh. Kamu ngerasain apa yang dirasain sama mama kamu, ternyata ini tuh gitu. Terus dia nggak dijemput, kayak kadang-kadang, nanti ketemuan di sini ya, oh tuh ada blacklist, laki menurut aku nggak ada. Dia mau ke pacaran sama kamu, jemput ke rumah. Ngomong sama orang tuanya, Cinere jauh bun. Makin gitu kan makin dia Cinere kan jauh bun. Oh ini jangan-jangan dari lakinya nih ngomong Cinere jauh kan. Blacklist. Oh jadi semua tuh penilaian dari bundanya ya? Iya. Nah atas selalu datang jemput, nggak pernah ada kata Cinere jauh lah. Apa terus bikin konten, terus kakak tiba-tiba bun aku pengen bikin single nyanyi deh. Wah aku seneng banget kan, dia suaranya bagus ya, bapak ibunya punya turunan yang begitu. Masa nih anak dari pertama aku pegang suruh nyanyi tuh kayak susah kayak banget. denial terus, nggak mau jadi penyanyi, nggak mau gitu. Terus tiba-tiba pengen punya single. Aku bikinin, aku cariin yang bagus, aku yang nge-guide sendiri. Pokoknya aku sekarang gila supaya dia harus bagus nih. Apalah gitu, dia punya project sendiri apa gitu yang dia bisa. Pokoknya kamu harus dilihat juga sama abang, kamu tuh kerja gitu, kamu juga punya karir gitu loh. Mau nyanyi lah dulu, akhirnya pas pacaran nih, pas memutuskan pandemi, memutuskan untuk nikah. Udah nikah aja, aku bilang nikah siri dulu nggak apa-apa. Jadi saking maksudnya kamu berarti setuju itu, kamu mau kasih restu gitu ya untuk saat itu aku sama Mas Anang kayak nikah siri, takutnya kan daripada sering bareng udah nikah siri nggak apa-apa lah gitu. Udah gitu, tapi karena pandemi dan lain-lain akhirnya yaudah nikah resmi aja lah bun gitu. Aduh Masya Allah sih, keren banget ya. Ini bener-bener kalau dulu ya orang tuh berpikiran bahwa ibu sambung atau ibu tiri, segala sesuatu kayak konotasi gitu. Jadi karena aku juga punya ibu tiri kan, ibu sambung lah. Kan dulu kan kita kan terbiasa dengan sinetron yang kayak gitu kan. Jadi kan kita disuguhin film-film kayak gitu. Jadi ngedrive orang-orang mindsetnya pasti gitu, pasti gimana. Tapi mungkin berbedanya karena Aurel Gia tahu susahnya kita kan. Maksudnya aku kan bukan datang terus ngambil harta bapaknya atau apa. Beda kali ceritanya alurnya kan. Kita kan dari keluar lah bawang merah bawang putih ya. Nah, kalau kita kan emang dari susah bareng. Terus Aurel Gia tuh dididik untuk kalau pergi mau naik mobil online tuh bukan kayak taksi atau apa, nggak pernah malu. Sekarang waktu itu kan kita jual mobil cuma satu. Kalau lagi kepake aku atau Mas Anang, terus mereka mau pergi atau apa, ya kan nggak bisa kepake. Jadi kak naik
Grab aja atau naik apa, tapi kita catetin apa-apa, itu nggak pernah ada nama kayak malu. Aurel Jel tuh nggak ada. Terus kita keluar negeri dulu baru punya rezeki nih dari si jualan itu ya. Kita pergi, kan aku cari selalu yang budget, hotelnya dong, hotel budget gitu. Terus Jel nanya, Jel tuh belum ngerti, Bun kenapa sih hotelnya kecil banget, terus jelek banget gitu. Mungkin dia dulunya hotel bagus apa atau gimana gitu. Ah udah ini paling deket ke tengah kota, aku bilang gitu. Bohong lah, aku bohong terus. Terus kalau mau pesan makan di hotel, jangan Jil, jangan makan mahal kan. Jadi kita pesan kayak cari makanan deket-deket situ, lihat-lihat harga dulu, sampai kayak gitu banget. Masya Allah, nggak nyangka loh. Maksudnya kita taunya tuh kan Ashanti sama itu sekarang keluarga asik gitu kan. Alhamdulillah Masya Allah banget. Ya karena kita kan nggak pernah share yang susah-susahnya, berantem-berantemnya yang jelek-jeleknya emang nggak pernah kita share. Jadi orang tuh selalu melihat indah gitu. Padahal perjuangan di balik itu, dan Aurel Jel tuh melewati dengan nggak pernah komplain gitu loh, nggak pernah yang sungai enak aku nggak mau tinggal sama Bunda sama Pipi lagi gitu, nggak pernah. Nikmatin aja mereka. Keren sih. Padahal di usia-usia itu kan mereka kayak lagi kayak pengen sekolahnya show off, bagus. Terus tahu anak siapa. Kan itu kan pasti jadi ini banget kan. Tapi mereka santai banget. Nggak pernah tuh tercetus pernah kayak ke Mbak ngomong, iya main pergi sama Bunda ke luar negeri, masa aku nggak boleh pesan makan di hotel. Jel bisa kepanggil kan. Jel maaf ya, nanti next pasti suatu saat Jel bisa pesan apapun di hotel yang Jel mau. Aduh, dan itu terbukti ya, alhamdulillah. Terus si Jel kayak, Mbak yang ngadu ya. Kesel. Kan dia udah gendut kan waktu itu, terus kecil, suaranya masih yang belum lembek kan. Belum pecah. Komplain mukanya. Jadi kalau dia keluar pas keluar negeri tuh dia banyak merungut. Karena nggak sesuai ekspektasi dia kali kan. Tapi dia diem, nggak komplain, cuma kayak gitu. Tapi kan Jel itu malah jadi anak yang paling deket banget keadaan semua yang dari kecil sampai dia besar yang membuat dia alhamdulillah sekarang jadi laki-laki yang menurut aku luar biasa banget. Dia tuh nggak suka kalau misalnya aku pakai baju yang gimana-gimana. Jadi tapi sama ke pacar jadi keras gitu dia. Aku pergi sedikit, bukan bapaknya nyariin sampai sekarang. Kemana sih? Ngapain sih? Udah tua juga. Serius? Ngumpul. Terus kayak aku ada arisan gitu. Udah habis ngumpul-ngumpul, udah pulang lah. Nggak usah terlalu lama. Komplain aja dia tuh. Lebih-lebih dari Mas Anang berarti ya? Dia tuh. Keren sih. Sampai sekarang. Masya Allah. Terus gimana anak-anak ketika dirimu akhirnya kan ya punya Arsy sama Arsya ya. Terus gimana mereka menanggapi, apakah mereka ada kecemburuan? Awal, jadi kan aku tuh sempat gini. Waktu hamil Arsy, aku mikir ini kira-kira kalau yang aku lahirin sendiri sama yang bukan tuh beda nggak ya gitu. Aku tuh ada gitu. Loh iyalah pastilah. Kira-kira sayang aku ke mereka berubah nggak ya ke Arsy gitu. Sempet kayak gitu. Alhamdulillah jangan mikirin. Aku tuh overthinking banget kan. Apa aja dipikirin gitu. Aku ngomong Mas Anang, ngapain sih mikirin kayak gitu-gitu? Udah malah mikirin malah nanti jadi kalau Mas Anang tuh orang paling positive thinking sedunia. Tuh orangnya nggak pernah mikir orang tuh jelek. Kalau aku kan yang hati-hati orang ini, dia tuh enggak. Selalu, Kak jangan kayak gitu, orang tuh gak kayak gitu. Jadi apa-apa tuh jadi pikirin dulu gitu sebelum kejadian. Lahir lah. Nah lahir kan dulu aku tuh pengen banget ngurus anak sendiri. Gak pengen bantu lah gitu. Pengen sendiri, pokoknya harus sendiri. Anaknya harus sendiri, harus nyusuin, harus jadi ibu yang sempurna. Oke. Ya gitu kan. Udah nyusuin, capek apa-apa. Nah Aurel Jel ini kan ketergantungan nanya apa-apa bun. Nanya, Bun ya Pak, bentar ya Yel gitu. Bentar ya Kak. Itu terjadi terus menerus selama aku nyusuin 2-3 bulan lah. Kakak Bun mau pakai baju ini, ya udah terserah gitu. Karena aku gak begadang, capek, ngurus anak apa. Tiba di satu momen yang mereka datang gitu ke dua-duanya, aku lagi susah banget, Asiku tuh susah banget. Lagi nyusuin, udah bayinya makin ngecil si Arsy kan, susut terus. Mereka nanya, aku marah. Mereka, kamu nggak ngurus sendiri apa? Bentar dong, udah lagi capek banget. Bukan karena nggak sayang, karena aku capek lagi banget sama yang namanya nyusu. Ternyata gini ya punya. Iya, aku begadang. Terus Mas Anang tiap bangun begadang juga nggak bisa bantu apa-apa selain cuma diem doang kan. Cowok kan ya paling cuma lihat doang. Cuma bisa apa? Aku kayak marah-marah kayak ini nggak keluar air susu, dan air susuku tuh nggak keluar, susah banget.
Terus mereka kayak diam keluar kamar, ada Mbak cerita Jiel tuh nangis. Bunda berubah. Aku tuh ke apa sih, kayak plek gitu, kebangun lah gitu. Kayak kok aku kayak gini sih? Aku yang buat mereka ketergantungan sama aku. Sampai rumah juga kayak jadi udah nggak ada yang ngurus, chaos lah, berantakan macam gini-gini. Akhirnya aku mikir, Tuhan kayaknya nggak ada salahnya aku pakai. Akhirnya Sebenarnya mbaknya udah ada nih dari sebelum anak ini lahir. Cuma buat bantu kalau nanti nenteng. Apa udah ada orangnya dari sebulan sebelum Arsi lahir. Tapi nggak full untuk nggak kepake. Karena aku ngurus sendiri. Pas siang aku ngasih tuh kayak takut anakku diapa-apain gitu loh. Ibu baru gimana Ibu sih? baru, jadi aku malam ngurus. Nah pas siang aku tidur karena rumah rame, mbak udah pada bangun, baru aku kasih dia. Aku istirahat, nah istirahat dibangunin anak-anak minta ini itu kan capek nggak, air susunya susah. Udah menurut aku nyusuin tuh lebih sakit daripada lahiran. Iya benar, sampai demam-demam kan sampai demam, sampai nangis, berdarah. Udah segala rupa kan. Akhirnya aku panggil, alhamdulillah susternya ini fans aku, fans berat aku. Tuhan, nah baik lagi Tuhan sama aku. Yang aku tadinya takut, Mas Ana nggak mau ambil, jangan nanti kalau kita lagi ngomel atau apa dia tiba-tiba fans apa. Aku bilang ya kita mau marahnya emang mau sekasar apa sih sampai orang bisa sakit hati. Enggak, kalau dia ngefans dia pasti sayang sama anaknya. Aku ajak ngomong, tolong ya aku punya anak tuh banyak, jagain, bantu jaga juga gini-gini. Aku minta maaf ke Aurel Jiel. Maafin Bunda ya, Bunda nggak ada sayangnya berkurang tuh enggak. Bunda capek, kayak baby bluesnya tuh karena nggak bisa keluar ASI, begadang apa capek. Ini sekarang nggak, udah aku berdua nih sama si neninya. Akhirnya keurus lagi lah mereka, makan dan lain-lain. Jadi udah akhirnya semua berbalik. Ulang bukan karena nggak sayang loh kak, tapi emang bukan rasa sayangnya yang berkurang Neng, tapi emang karena aku tuh capek banget. Betul. Gitu. Dan karena kamu pengen coba ngurus banget dari baby. Pengen baby ya. Aku berharap mereka coba ngertiin Bunda sebentar gitu, seperti kamu ngertiin dulu waktu awal gitu loh. Kan nggak bisa, keadaan udah berbalik, aku udah ngurusin. Mereka tuh nanya sampai apapun tuh pasti nanya. Karena gitu. Udah tergantung banget sama bundanya. Nah, betul. Sampai aku kayak tanya pipi dong sekali-sekali. Bentar ya Bunda lagi ini gitu. Sampai kayak gitu. Dan aku nggak sadar itu tuh menyakiti mereka. Tapi setelah itu semua, ketika kamu mengawal berbalik, udah mereka akhirnya mereka ngerti, malah mereka kayak Bun Arsi Bun, malah kayak gitu. Karena mereka tahu Bundanya lagi menyesuaikan diri dengan semua keadaan kan. Malah kadang jadi mereka yang kayak Bun itu Arsi dipegang sus terus, Bunda ini udah lagi mompa kan, udah tenang udah. Jadi alhamdulillah akhirnya semua terhandle dengan baik ya. Handle lagi, keadaan berubah seperti semula lagi. Aku tuh kayak disambar petir gitu loh. Tapi Mama kan maksudnya saat itu ya benar, kita setuju banget tadi di awal kita ngobrol bahwa kita tuh nggak ada pendidikan tentang parenting gitu ya. Sebagai orang tuh harus begini harus begitu. Karena setiap anak pun juga pasti punya karakter masing-masing kan, beda-beda. Dan Arsi tuh tipe yang kalau malam melek, siang tidur. Aku insomnia juga sih sebenarnya, tapi kan aku kan juga capek karena harus ngurusin si susu yang nggak keluar ini. Dan se-insom kita kan biasanya me time. Kalau ini kan insom kita ngurusin anak, jadi capek banget. Terus aku belum percaya gitu kan, kayak anakku kalau malam aku kasihnya gantiannya di malam hari, aku belum percaya karena semua tidur. Dia doang tuh kalau dia rewel, dia apa-apain kan. Kalau siang bisa lihat lah, bisa gitu. Mbak udah pada bangun, ada orang banyak lah gitu. Benar-benar. Terus sekarang udah punya anak, punya cucu lagi. Udah panggilannya apa sih? Genda. Oh Genda, apa tuh artinya? Grandma Bunda. Oh jadi Genda. Ya, Kak Amina tuh bener-bener membawa berkah banget sih buat kita. Dia kayak glue, kayak lem yang menyatukan semuanya tuh. Amina. Itu keren sih. Iya kan. Mungkin aku ngerasa karena aku sayang banget sama Aurel gitu. Jadi ngeliat Amina ya udah bener-bener jatuh hati banget gitu. Anak-anak Arsya sama Arsya apakah ada, kan umurnya nggak jauh beda malah. Dulu Arsya awal-awal Amina lahir karena aku kayak gimana banget gitu ya. Sempet yang Bunda kalau Amina aja gitu. Tapi sekarang enggak. Malah mereka yang Bun ke Amina gitu, Bun ke Amina gitu. Mereka ngerti bahwa ini kan
ponakan aku gitu. Jadi dipanggil mereka yang sayang. Oh, panggil Om Tante dong berarti. Om Syah sama Anti Arsy. Ya Allah, gemes banget ini keluarga asik ya. Aduh, Masya Allah, keren banget. Amin. Ini kalau misalnya mau dipanjangin ini masih panjang. Bener. Cuma karena terbatas sama waktu, sayang banget. Maaf ya tadi lama ya, aduh. Jadi ya udah kita harus sudahi dulu dan mungkin next apa nih? Aku denger lagi ngambil S3 juga gitu ya. Aku lagi sekolah lagi karena aku emang kan dulu S1-nya ilmu politik, S2-nya tuh kenapa tadinya nggak mau ngambil S2 S2-an gitu enggak. Terus karena aku mulai belajar bisnis itu kan, abis selesai bikin jualan masker, jualan lain-lain tuh ketipu kan. Karena nggak punya basic pendidikan yang benar, yang gitu. mumpuni. Jadi akhirnya sekolah lagi lah aku S2 tuh ngambil bisnis. Terus aku pengen lagi kayak aku kan sekarang punya kegiatan sosial nih banyak gitu. Aku tuh seneng mempelajari kayak orang gitu, anak, ibu, perempuan gitu, kegiatan sosial tuh aku seneng. Makanya aku ambil S3-nya SDM. Keren, makin gitu. Adore kita mau pasangan ini, keluarga ini ya. Aduh, Masya Allah. Jangan gitu doang. Kita doain sama-sama. Amin. Juga rukun terus, kompak terus, sukses, berkah. Aku juga adore loh, semoga aku bisa. Amin. Mudah-mudahan ya doain ya. Doakan ya. Luar biasa. Makanya salam buat Mas Ana, salam buat anak semuanya. Salam buat suami dan anak-anak juga. Iya, sama-sama. Dan buat teman-teman yang ngerasa bahwa ini harus banget di-share ke teman-teman lainnya supaya semakin banyak lagi manfaat yang didapetin, boleh langsung aja di-share dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nanti nonton juga ya obrolan kita di podcastnya Ngobrol Asik. Ngobrol Asik ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.